Halo guys, welcome back to my channel Kim Tane HD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tane HD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini seperti biasa ya, gue masih akan selalu terus nge-share pengalaman pribadi gue guys, karena masih banyak juga sih yang belum gue share ke kalian ya. Dan kali ini pengalaman gue menjumpai salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang operator TV. Dan gue menjumpai dia karena memang butuh dia banget guys waktu itu. Kayak gimana, penasaran? Yaudah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Jadi guys, waktu itu gue lagi kayak bingung banget ya. Kenapa? Karena gue kan di kosan memakai TV berlangganan ya, dari salah satu merek ternama gitu kan. Tiba-tiba gak ada sinyal gitu, dan gue bingung. Setelah gue otak-atik, gue cari di Google gitu, gak ada nemu solusi yang bener-bener bikin semuanya kayak fix gitu kan. Kita berdua jadi bingung guys, gue sama pacar gue mesti gimana nih gitu kan. Akhirnya gue pun telepon ke operatornya, dan gue bilang kalau misalnya TV berlangganan di tempat gue ini bermasalah, gak bisa digunain gitu lah, gak ada sinyal, gak dapet channel TV manapun. Pokoknya udah gue berbagai macam cara, gak bisa gitu kan. Terus tiba-tiba sang operatornya itu bilang gitu, yaudah ntar kami kirim teknisi aja ke tempatnya kita gitu kan. Ya udah deh, daripada bingung, dan juga gue kan perlu banget ya, secara gue setiap bulannya harus bayar gitu kan. Sementara TV itu kan juga sebagai satu media buat ya kita senang-senang aja gitu kan, meskipun zamannya media sosial zaman sekarang, tapi kalau misalnya ada TV itu kan lebih hidup aja gitu. Akhirnya gue pun menjadwalkan untuk bertemu dengan teknisi keesokan harinya guys. Pokoknya gercep banget sih. Hari ini gue telepon, laporan, komplain, dan besoknya langsung dikirim teknisinya guys. Semuanya nggak pernah gue duga-duga, nggak pernah gue kayak misalnya berharap kayak gimana-gimana ya. Intinya gue pengen parabolanya gue tuh segera bener gitu kan, udah nggak error lagi gitu kan, segera bisa menerima channel seperti biasanya lagi gitu. Itu sih, kita nggak pernah mengharapkan udah punya planning ntar kalau misalnya teknisi datang kita mesti begini, enggak sih, karena tujuan kita pengen benerin parabola TV berlangganan kita guys. Nah, singkat cerita, keesokan harinya jam 9 pagi itu gue dapet nomor WhatsApp yang belum gue save alias belum dikenal. Dia telepon gue, dan pas gue angkat ternyata dia adalah teknisi yang sedang on the way menuju kosan gue guys. Ya gue seneng banget lah, segercep itu gitu kan. Gue pikir bakal lama, bakal ngaret, ternyata enggak loh. Pokoknya the best lah yang namanya merek ini gitu ya. Gue pun bilang ke pacar gue, ini teknisi udah on the way, ya udah deh kita siapin segala macamnya gitu kan. Pasti kan akan memakan waktu juga gitu. Jadi kita beli cemilan, beli minuman. Masa sih ada orang yang mau benerin sesuatu kita nggak menjamu dia kan, kayaknya kurang kurang manusiawi gitu ya. Kasihan, takutnya dia capek jauh atau gimana gitu loh guys. Makanya gue langsung beli minuman, terus beli cemilan juga. Tak lama kemudian dia telepon lagi kalau dia udah mulai mendekat, lalu gue langsung send log ke dia, dan dia pun paham. Dan setelah gue send log, hitungan menit lah kalau nggak salah, beberapa menit doang, nggak lama gitu, tibalah dia guys. Dia bawa motor Vixen, pakai helm, pakai jaket, pakai tas gendong gitu, dan dari perawakannya tinggi, gede gitu loh sih guys. Dan gue sih kayak pas lihat dia di gerbang, kayaknya ini deh gitu, karena gue kan sama pacar gue duduk di luar ya nunggu dia datang. Terus kata dia kan, bukain gerbang. Ya udah iya gitu, langsung gue bukain gerbang kan. Ada teknisi ya? Oh iya kata dia. Ya udah silakan masuk. Gue bukain gerbang, dan langsung dia taruh motor di depan kosan kita. Gue langsung tutup gerbang kembali. Dia buka helm, dan oh my god, bener-bener sih ini kayak beruntung banget ya. Kok teknisinya sekece gini gitu. Kalau secara face sih nggak terlalu handsome ya, tapi dia tuh perawakannya tuh tipenya gue banget, tinggi, gede gitu kan, dan bener-bener ya strike act banget dan manly banget. Gue langsung bilang ke pacar gue, keren ya, gue bilang gitu. Bukan keren lagi lah, ini mah kesukaannya lo, kata dia gitu. Gue senyum aja, gimana nih? Ya terserah lo lah, kata dia, mainkan lah, kata dia gitu kan. Gimana ya, yaudahlah pokoknya sekarang kita fokusin dulu buat benerin parabolanya gue yang memang error. Jadi dia langsung kayak ngecek gitu, ini loh begini gitu kan, tiba-tiba nggak bisa menerima sinyal channel manapun gitu.
Terus tiba-tiba dia langsung ngasih ide tuh, ini mah harus diganti set boxnya gitu kan. Oh jadi udah rusak ya? Iya udah rusak kata dia. Terus gimana dong? Ada kok bawa kebetulan. Oh syukurlah kalau kayak gitu. Jadi kan gue pikir ya nggak bawa gitu kan. Ternyata di tas rangselnya itu ada set boxnya gitu loh guys ya. Untung lah gitu, makanya langsung segera diselesaiin, dituntasin. Dan gak lama sih guys, karena cuma ganti set box doang gitu kan. Setelah kayak gitu dicobain, lalu langsung di otak-atik gitulah sama dia gitu kan. Dan finally channelnya gue kembali lagi seperti semula guys. Thanks God banget pokoknya. Ini udah beres kata dia gitu. Oh iya makasih ya gue bilang gitu. Iya sama-sama. By the way namanya siapa nih? Gue bilang gitu. Oh nama aku Herman, dia bilang gitu. Namanya Mas Herman. Dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Aku dari daerah seberang sana. Oh jadi bukan dari sini? Bukan kata dia. Gue pikir dia tuh datang dari daerah-daerah yang satu kabupaten gitulah ya. Ternyata luar kabupaten guys. Bayangin dia bener-bener ngejar banget ke tempatnya gue yang cukup jauh. Tapi ya namanya mungkin pekerjaannya dia kayak gitu, tanggung jawab, jadi dia mesti mendatangi siapapun. Pokoknya gue apresiasi banget sih. Setelah ngobrol kayak gitu basa-basi, ngopi dulu gue bilang gitu. Iya kata dia, makasih nih ngerepotin, santai aja gue bilang gitu. Kita pun ngobrol tuh di luar, gue, pacar gue, dan dia gitu. Meskipun dia kayak lagi buru-buru, tapi gue menahan banget supaya dia nggak buru-buru. Kenapa? Karena gue ya nggak mau ya dia tiba-tiba langsung pergi dengan semudah itu. Ya minimal ngobrol panjang lebar dulu lah ya gitu. Gue pengen tahu kayak gimana, apakah dia itu bisa atau enggak gitu kan. Karena jujurly gue emang penasaran sama dia guys. By the way udah nikah gue bilang gitu. Gue langsung gercep aja sih. Kenapa? Karena dia bukan orang satu kabupaten dan dia orang asing, jadi yang gue nggak harus jaim-jaim lah, itu ngebuang-buang waktu kalau misalnya gue harus jaim-jaim guys. Makanya kadang kita harus membaca targetnya juga gitu. Kalau emang si targetnya itu adalah orang luar kota gitu kan, itu kita nggak usah lagi yang namanya basa-basi yang nggak penting, langsung aja to the point gitu, seperti yang gue lakuin. Dia langsung jawab tuh, udah nih kata dia gitu. Oh udah nikah, anaknya ada berapa? 2 dia bilang gitu. Wow mantep ya, gak nambah tuh gue bilang gitu. Pengen sih nambah, cuman ya gimana sih, takutnya gak kebiayain sih kata dia gitu. Ya kan yang namanya banyak anak banyak rezeki loh. Ya kali kalau kerjaannya bagus dia bilang gitu. Ya gak percaya sama rezeki dong. Bukannya gak percaya, cuman lebih kayak ya bijak aja sih. Gue langsung to the point aja guys, gue nggak mikir gimana-gimana, gue pengen langsung ngajakin dia ke obrolan yang lebih private. Karena ya nggak mungkin banget gue basa-basi yang bertele-tele gitu. Misalnya kalau do something kayak gitu gimana tuh, ya terpaksa sih harus tidak di dalam kata dia gitu, harus pakai pengaman juga. Ya kurang nyaman dong gue bilang gitu. Ya mau gimana lagi sih, tapi kadang-kadang juga tanpa begituan juga, alias tanpa pengaman, dia bilang gitu. Oh gitu, kok orang ini dipikir-pikir dia terbuka banget ya, obrolan yang kayak gitu dia nyambung gitu, nyaman-nyaman aja gitu. Gue langsung kayak kok bisa sih dia nyaman banget dengan obrolan yang kayak gini. Makanya gue langsung kayak ngambil kesimpulan kayaknya ini orang asik gitu kan. Makanya langsung aja tuh gue alihkan pembicaraan ke hal-hal yang katakanlah ya, kalau cowok strike kesukaannya apa sih kalau bukan mencari cewek gitu kan. Kayaknya beruntung banget ya yang jadi istrinya gitu. Kayaknya atau orang yang bertanggung jawab, terus setia gitu. Ya kan setia, gue bilang gitu. Ketawa tuh dia. Loh kok ketawa? Ya setia mah setia sih, tapi kadang-kadang suka bosen juga. Tawa lagi dia gitu. Nah loh kalau bosen gimana tuh? Ya cari hiburan lah kata dia gitu. Hiburan? Maksudnya punya cewek ya, punya pacar ya, gue bilang gitu. Enggak lah, kalau punya pacar mah kan udah ada istri. Terus gimana hiburannya? Ya paling cari di aplikasi, dia bilang gitu. Oh, lagi dan lagi guys, udah sekian banyak cowok yang gue jumpain, aplikasi warna hijau itu emang bener-bener kayak tempatnya buat para cowok-cowok untuk mendapatkan apa namanya hiburan ya. Ya pokoknya you know, emang aplikasi itu emang aplikasi yang saingannya aplikasi pelangi. Gue langsung bilang ke dia, emang kalau bisa di aplikasi kayak gitu suka kayak gimana tuh? Cari-cari ya?
Ya kalau ada yang cocok sih dan masuk gitu kan. Masuk gimana? Masuk kantong, dia bilang gitu. Oh maksudnya yang nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Ya iyalah, kalau terlalu yang high mah nanti ya tekor, dia bilang gitu. Emang biasanya berapa sih yang kayak gitu? Dia jabarin tuh nominalnya gitu. Oh gitu, gue langsung tahu kan. Emang selama ini nggak ada yang free ya gitu. Ya mana ada yang free lah, kata dia gitu. Ada kok yang free. Masa sih, kata dia. Di sini banyak ya, kata dia gitu. Enggak sih, bukan berarti di sini banyak yang free yang begituan. Ya terus, ya kalau misalnya mau yang free bahkan hanya dapat untung, ya harus mencoba hal yang baru sih, yang bukan hal yang biasa. Apa tuh, dia bilang gitu. Harus mencoba sama aku, gue bilang gitu. Nah maksudnya gimana tuh? Gue jelasin dong kalau gue akhirnya cowok pelangi. Gue jelasin gue sukanya begini begini begini, dibantu sama pacar gue juga menjelaskan. Dan setelah beberapa saat gue edukasi dia, dia pun paham maunya gue apa, gue sebagai cowok pelangi, dan dia pun akhirnya mulai mengerti gitu. Oh gitu, ya begitulah kata gue kan. Barangkali hanya mau gitu, ya hitung-hitung buat bonus juga kan, ya nggak sih, bonusnya dapet, terus ya hal yang itunya pun juga dapet. Tapi aku mah belum pernah, takutnya nanti nggak bisa. Masa sih nggak bisa, sama aja kok, gue bilang gitu. Sama aja kayak gimana tuh maksudnya? Ya kayak karaoke dan lain-lain gitu kan, cuma beda doang setempat yang itunya. Gue bilang gitu. Jadi guys, pokoknya jangan heran ya kalau gue tuh setiap PDKT sama cowok strike alias cowok random selalu seperti itu konsepnya. Jadi ya emang seperti itu gayanya gue untuk mendapatkan siapapun yang pengen gue dapetin, which is orang cowok strike ya. Seperti itulah caranya gue ya. Terus gue langsung edukasi sampai ya gue nggak mau menyerah gitu aja ya. Sampai pada akhirnya gue langsung kayak, mau nggak, gue bilang gitu. Kapan nih, kata dia. Ya sekarang lah, gue bilang gitu. Emang mau kapan lagi, kan orang jauh, gue bilang gitu. Dia langsung lihat jam kayak gini, bisa lama-lama nih, bentar doang, gue bilang gitu. Ayolah dikasih lebih dikit deh, gue bilang gitu. Dan seperti biasa kalau udah dengan urusan cuan pasti semua orang akan goyah ya. Seperti dia gitu. Terus emang mau di mana, kata dia. Di dalam aja, gue bilang gitu. Terus nanti si satunya gimana tuh? Ya nungguin di luar, gue bilang gitu. Gimana, yuk. Terus dia kayak bentar kayak habisin rokok gitu. Ya udah deh, ayo. Dan finally gue mendapatkan dia guys. Itulah sebuah trik ya, mesti berani, pede, dan tahu karakter orangnya kayak gimana. Dan semuanya kalau sinkron pasti dapat tanpa nunggu lama. Contohnya gue nih, asalkan kalian ya punya kepercayaan diri. Dan seperti yang di video gue sebelumnya gue pernah bilang, untuk memupuk yang namanya rasa pede itu ya mesti berani dan juga mesti punya. Nah setelah kayak gitu akhirnya gue langsung ajak dia ke dalam. Dan gue langsung bilang ke pacar gue bisik-bisik, bersih dulu ya, oke, semangat ya, enjoy, siap, gue bilang gitu. Langsung masuk kamar. Setelah kayak gitu ya udah tuh dia langsung nurut aja, dia langsung rebahan. Dan gue langsung prepare pull langsung di depannya dia, jadi biar dia tuh paham kalau seperti ini gitu kan. Ayo langsung aja kan, katanya nggak lama-lama. Masih gimana nih, ya kayak gini. Waduh, malu, udah nggak usah malu-malu kan, sama-sama cowok ini, gue bilang gitu. Ya udah iya, kata dia. Dia langsung berdiri dulu, dia pun sama nge-prepare sama kayak gue. Dan finally kita berdua dalam keadaan full. Itu first time gue ngeliat somethingnya dia, dan wow, gue langsung suka sih. Setelah kayak gitu dia rebahan lagi, langsung gercep tuh gak lama-lama. Gue pun memulai namanya karaoke. Rasanya sih mantep ya, langsung hitungan detik ya bangkit gitu kan. Gue langsung melihat somethingnya dia yang bantet. Pokoknya intinya yang kayak gini-gini biasanya suka menyenangkan gitu kan. Gue karaoke, gue enjoy, dia pun ya sama sih, udah mulai kayak relax gitu. Pokoknya kita berdua dalam keadaan sama-sama enjoy dengan gue ngelakuin karaoke ke dia waktu pagi hari itu. Setelah kayak gitu, karena dirasa udah lama banget gue ngelakuin karaoke dan gue gak mau ya semuanya tuh dalam keadaan karaoke doang gitu, gue pun langsung ngajakin dia ke next step. Yuk
cobain, gue bilang gitu. Langsung dia nurut, dia prepare, gue pun juga sama. Dan karena waktu itu dia takutnya belum pernah ya do something sama cowok, jadi mau nggak mau gue mesti yang menghandle permulaan gitu. Jadi gue menggunakan ya gaya duduk ya, pelan-pelan akhirnya aku tuh memulainya. Dan sekali agak gak nyaman, kedua kali gak nyaman, dan ketiga kali langsung rasanya ya full lah gitu kan. Akhirnya gue berhasil ngelakuin sama teknisi ini guys. Rasanya sih ya mantep ya, setelah full kayak gitu gue pelan-pelan naik turun sampai gue pun udah makin enjoy, makin relax. Setelah gue makin relax dan enjoy, gue pun ya enjoy ngelakuin gerakan naik turun maju mundur gitu kan sambil duduk ya. Dan dia ya relax juga sih, enjoy. Kita berdua terlibat dalam sebuah hal yang sangat menyenangkan waktu pagi hari itu. Karena gue udah pegel banget dan udah cukup berkeringat, akhirnya gue pun nyuruh dia buat gantian gitu supaya dia yang di atas. Dia pun nurut dan sekarang gue di bawah. Dan setelah kayak gitu dia pelan-pelan mulai bergerak maju mundur. Itu sih yang gue harapin ya, karena ternyata dia pun udah mulai enjoy sih. Dia udah mulai mahir aja tuh, pelan cepat gitu kan, pokoknya full speed. Dan intinya kita berdua udah sangat-sangat merasakan sesuatu yang kita inginkan gitu. Dia seneng, gue pun juga sama. Terus gue tarik ke depan kan wajahnya, dan gue langsung giniin dia diem aja. Gue makin seneng dong, karena ternyata dia orangnya gak rese dan gak banyak mikir, pokoknya penurut banget ya. Sampai beberapa saat dia beginian sama gue, dia langsung bergerak maju mundur lagi. Intinya gue seneng banget waktu pagi hari itu guys, meskipun gak banyak style tapi cukup lama loh dari posisi yang kedua ini. Pas dia lagi bergerak itu dia bilang sama gue, agak lama nih, udah santai aja aku tungguin, gue bilang gitu kan. Emang lama sih, dia pelan terus diganti sama cepat full speed, dan gue pun udah hampir kayak mau menyerah duluan gitu kan. Daripada gue nahan-nahan mulu kan, akhirnya gue pun ya tuntasin dulu gue deh, nggak apa-apa gue kalah duluan, yang penting gue udah kelar gitu kan. Terus setelah lama kemudian akhirnya gue pun tuntas guys. Setelah gue tuntas, dia lanjut lagi gitu kan. Cukup agak lama sih dari pas ketika gue tuntas. Ya bisa dibayangin lah kalau misalnya udah tuntas duluan kayak gimana feelnya, udah berubah tapi gue masih profesional gitu kan. Tapi ya gue seneng sih karena gue emang suka sama orangnya gitu. Setelah kayak gitu dia ngelakuin full speed berkali-kali, dan pas di full speed yang kesekian kalinya akhirnya dia berhenti satu hentakan dan dia pun tuntas. Pokoknya mantep banget, berhasil pagi hari itu gue do something full sama dia akhirnya guys. Setelah kayak gitu ya udah tuh dia langsung lepas, rehat sebentar, kita kayak break gitu. Setelah kayak gitu dia langsung ke kamar mandi buat clean up dan take a bath. Setelah kelar dia langsung pakai outfit, gue pun juga udah pakai outfit lagi karena gue mah santai kan, emang gak kemana-mana juga. Kita langsung kembali ke depan tuh guys, ngobrol sama pacar gue gitu sambil kayak pengen tau gimana kesan-kesannya gitu. Dan dia intinya seneng sih punya pengalaman baru kayak gitu, kata dia. Ntar deh kalau misalnya ke daerah sini aku mampir lagi deh, kata dia gitu. Dia malah kayak pengen lah gitu. Mungkin karena cowoknya juga kali ya, karena emang dia kan gue kasih cowoknya juga bukan yang minim banget, malah bikin dia tuh pasti pengen lagi dengan cuan segitu mah gitu. Setelah kayak gitu kita ngobrol sebentar sambil dia ngerokok, gue kasihin dia cuan. Lalu setelah kayak gitu dia pun pamitan tuh karena mesti menghampiri ke tempat berikutnya yang mesti dia perbaiki guys. Jadi bukan tempat gue doang. Pokoknya pagi hari itu gue berhasil benerin TV gue yang rusak sama teknisi ini, dan berhasil mendapatkan teknisi ini juga. Gue seneng, pacar gue seneng, dan semuanya berakhir happy ending yang di luar dugaan banget. Gue bisa mendapatkan hiburan pagi-pagi guys dari dia. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.